Ada 10 konglomerat Indonesia, 8 dari sektor pertanian. 8 dari sektor pertanian. Artinya 80% dari pertanian. Perkebunan, pertanian, peternakan. Jadi kalau mau jadi konglomerat, itu masuk sektor pertanian. Yang kedua, kalau mau jadi pemimpin negara, peduli pada petani. Suara petani, suara rakyat, suara Tuhan. Jadi tidak ada alasan Anda tidak eksis ke depan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa semua yang ada hari ini berada pada jalan yang benar. Karena ikut pada tani, ini tani Indonesia namanya Pak. Tani muda Indonesia. Pemuda tani Indonesia. Enggak ada Gerindranya, enggak ada. Aku bertanya, kamu boleh bertanya. Kita lihat kondisi dunia. Ada 2 krisis yang melanda dunia. Krisis yang pertama adalah krisis energi dan krisis pangan. Ada 58 negara kekurangan gizi. Kemudian ada 725 juta penduduk dunia saat ini. Pernah meningkat sampai 900 juta lebih. Kekurangan gizi, kelaparan dan seterusnya. Indonesia resisten ada 7-16% dan ada stunting 21%. Saya ulangi, ada stunting 21%. Stunting ini dijawab oleh pemerintahan sekarang, yaitu dengan pangan bergizi. Itu jawabannya nanti ke depan. Dan kita rasakan 20-30 tahun sampai 100 tahun ke depan. Investasi saat ini. Bapak Ibu, setelah krisis ini bergeser ke Indonesia, juga terjadi krisis. Kami dilantik di saat kondisi pangan kita tidak baik. Shortage di Januari, Februari itu kekurangan pangan. Dan antri. Ada antri. Ini kondisinya. Maaf teman-teman, ini sangat tepat kami sampaikan hari ini. Baru saja 2 hari yang lalu, Malaysia rusuh gara-gara beras. Filipina, Jepang. Kalau kita tidak bergerak cepat, kami bergerak bersama orang tua. Ini lebih parah di Indonesia. Kenapa? Penduduknya 280 juta. Dan kita negara kepulauan. Ini sangat berat. Tetapi kita bergerak cepat dengan kondisi anggaran terbatas. Kami melakukan efisiensi, efektif dan produktif. Dibantu oleh Pak Ketua, Pak Budi pada saat itu. Di Komisi 4, saya katakan kita harus bergerak cepat. Solusi cepat kita ambil dalam kondisi ada El Nino, La Nina, dan kekeringan. 3 bersamaan melanda dunia, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina juga cepat. Kami baru dari Vietnam, China juga terjadi demikian. Kalau kita tidak waspada, ini lebih parah daripada negara tetangga. Kami terima laporan, kami baca DPR-nya, parlemennya Malaysia mengajak Kementerian Pertanian Malaysia berguru di Indonesia tentang pertanian, bagaimana transformasi pertanian tradisional ke modern. Ini baru saja terjadi. Kita harus waspada sekarang. Tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau tegas, cepat dan luar biasa. 4 impres, Perpres lahir hanya 2 bulan. Perpres pupuk yang dulunya 147 regulasi yang mengatur. 12 menteri yang harus parah baru bisa disalurkan pupuk. Nih, 145 mengulang. Kemudian 38 gubernur harus tanda tangan baru turun. Kemudian 500 gubernur wali kota harus tanda tangan juga baru turun. Aturan pupuk turun di Januari bulan 11, belum sebelumnya terima pupuk. Bahkan kami ingat di bulan Juli baru 50%. Ini kita ubah semua. Sekarang dari Menteri Pertanian direct langsung pupuk Indonesia masuk ke kelompok tani saat ini.
regulasinya. Irigasi juga demikian. Kami minta irigasi diperbaiki, ada 2 juta irigasi kita akan perbaiki. Bapak Presiden sudah turunkan anggaran 12 triliun. Ini 12 triliun. 2,3 juta hektar kita akan perbaiki. Kemudian masalah susu, ubi, ada yang mandi susu kemarin kami selesaikan dengan melakukan langkah cepat. Kemudian kami melakukan pompanisasi karena ada kekeringan. Pulau Jawa kami pompa, Begawan, Solo, Cimanuk dan seterusnya. Kita pompa, kita refocusing anggaran, efisiensi anggaran 1,7 triliun kami efisiensikan anggaran. Ini anggaran perjalanan dinas kami cabut, anggaran seminar, perbaikan gedung, anggaran hotel, kalungan bunga, kirim bunga, cipika-cipiki, cabut, ini tidak penting. Inilah yang dimaksud efisiensi. Jadi kadang orang tidak paham apa itu efisiensi. Efisiensi adalah anggaran sekecil-kecilnya, tapi hasil yang sebesar-besarnya. Bila perlu, hanya menggunakan kota, tapi bisa berproduksi. Itulah efisiensi. Efisiensi efektif dan produktif. Kami lakukan. Dan sekarang berhasil. Tahu hasilnya? Kami refocusing anggaran 1,7 triliun, hasilnya 17 triliun. Bisa lihat? Ini bukan kata saya, itu kata BPS. Pertanian tidak boleh lagi mengeluarkan data karena ini akan menimbulkan polemik dan ini adalah mainan bagi mafia yang ada di Republik ini. Kita lihat 17 triliun. Bisa buka yang tadi ini. Hasilnya yang harusnya anggaran ini untuk main-main, cipika-cipiki, ketemu-ketemu, tepuk tangan, macam-macam seminar 1,7 triliun perjalanan dinas, aku katakan ini tidak penting karena rakyat menanti kebijakan kita, rakyat menanti pemerintah bergerak cepat menyelesaikan masalah. Hasilnya 17 triliun. Ini kami efisiensi tapi menghasilkan 17 triliun. Kita lihat ada anomali, ada kering, ada El Nino, ada La Nina, tetapi produksi naik tajam. Ini El Nino, La Nina, ini kekeringan. Kemudian kita lihat hasilnya produksi di Jawa. Ini produksi, ini kata BPS, bukan kata saya. Produksi Januari, Februari, Maret, ini baru 100 hari memimpin Bapak Presiden, naik 52%. Dan ini sumbernya adalah BPS. Kita rasakan sekarang harga beras, harga gabah stabil. Tahun lalu tertinggi selama merdeka 16.000. Sekarang berada 10.000, 12.000. Dan kita tidak dengar lagi orang antri di beras. Ini hasil perintah Bapak Presiden. Pak Amran selesaikan siapa? Tahu kami rasakan tekanan luar biasa. Kami pengalaman menteri sudah 7 tahun, tahun ke-7. Tapi ini tekanan paling dahsyat. Kenapa? Awal kami dilantik, Pak Mentan bisa bantu 4 tahun swasembada, siap Bapak Presiden. Dalam hati saya enteng, kami punya pengalaman swasembada 4 kali. Begitu 21 hari beliau ke APEC G20, mengumumkan di seluruh dunia dikatakan 3 tahun Indonesia self-sufficiency swasembada. Saya katakan masih aman. Begitu beliau balik hari ke-45 kami diundang ke istana, BPS bercerita bahwa produksi naik 52%, macam-macam bla bla bla. Bulog mengatakan stok tertinggi sekarang. Kemudian Menko lapor bahwa bagus, Pak, mungkin ini dalam ratas, mungkin baiknya tahun depan tidak impor. Langsung aku tangkap Menko Ekonomi. Pak, aku yang kerja bukan bapak cuma terima data. Jangan begitu, nggak boleh. Akhirnya Bapak Presiden santai, beliau tersenyum. Ternyata apa yang terjadi? Berikutnya, minggu berikutnya sidang kabinet. Sidang kabinet seluruh menteri hadir. Ada wartawan langsung umumkan tahun depan tidak impor. Tahu, kami langsung asam lambung. Tapi pemuda tani Indonesia, aku tanya, kalau Anda mau menjadi berlian atau emas,
berada di perut bumi, tekanannya 10.000 derajat Celcius. Mau jadi berlian? Ciptakan tekanan bila perlu, agar Anda tertekan di setiap saat, sehingga siap. Jangan pernah bawa proposal, jangan pernah minta aku beli tiket. Bila perlu kamu tukang batu dulu di Jakarta, baru beli tiket pulang. Itu namanya merdeka. Setuju? Suaranya remang-remang. Nggak ada orang berhasil suaranya remang-remang. Setuju? Ada optimisme Indonesia emas, kita bisa rebut lebih cepat nanti. Bapak kalau dalam ruangan ini sepakat, kita akan goncang dunia, pasti terjadi 5 tahun 10 tahun ke depan. Pasti terjadi. Bapak soalnya mau atau tidak? Ada tekad enggak? Tapi kalau Bapak tidak hijrah, tidak merubah mindset, wassalam, no. Kami tidak senang basa-basi. Bapak Ibu pasti bertanya, Bapak siapa? Dulu kami PPR yang terendah, miskin, jelek, gondrong. Saya katakan, kalau miskin itu berubah wujud manusia, aku matikan kemiskinan. Ini PPR, miskin. Anda gagah-gagah, bersih, kelihatan. Tetapi engine-nya, CPU-nya harus dirubah. Kalau mesin engine-nya harus dirubah. Setuju? Jangan keluar dari ruangan ini kalau Anda tidak berubah. Siap? PPR. PPR yang terendah, gaji saya saat itu Rp125.000 per bulan. Jalan kaki, ini motor seperti aku naik ketiban rezeki. Wahyu. Ini kok tinggal 20 menit. Ini juga jadi persoalan. Bayangkan, kita mau latih 500 orang untuk mengubah Indonesia, tapi diberi waktu 20 menit. Ini juga keliru nih. Kalau PPR itulah terendah, 15 tahun kemudian ditakdirkan menjadi nomor 1 sektor pertanian. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa. Waktu kami miskin ini masih ada fotonya, kami kumpulkan, kolek itu foto. Miskin. Ini berjamur, nih. Ini berjamur. Ada namanya kutu busu. Kutu busunya yang menyerah. Bukan aku menyerah, selamat datang. Ini. Kalau kami ke Jakarta, tidur di Masjid Istiqlal. Bukan karena kami ulama, bukan karena kami orang yang betul-betul alim, tapi tidak ada tempat nginap, uang pas-pasan tidak cukup. Kantor kami dulu kecil. Ini kantor kami dulu di desa. Nih, kecil. Kami 12 bersaudara. Ini 12 bersaudara. Ini bukan tenaga kerja, ini saudara saya. Ini saya. Ini yang gubernur terpilih Sulawesi Selatan, nomor 11. Ini Bupati Bone terpilih. Sekarang ini polisi, ini tentara, ini ikut di perusahaan. Ibuku, ayahku pesan, satu pesan yang kami pegang, jangan pernah memakan haknya orang lain. Kondisi apa? Ini pahit, tidak semua orang bisa kita buat senang. Kemudian masuk ke pertanian, izin Bapak Presiden, berikan kesempatan kami, karena kami masuk di pertanian. El Nino di luar, El Nino di dalam, tsunami di luar, tsunami di dalam. Di dalam El Nino, karakter El Nino ada masalah korupsi. Di luar ada El Nino kekeringan. Kami beresin dalam waktu bersamaan. Ada 27 pengusaha kami blacklist, mudah-mudahan tidak ada dalam ruangan ini.
Kami lapor Bapak Presiden, izinkan, ini yang merusak negara. Begitu kami blacklist. Dan dari pertanian ada 11 non-aktif, sudah tersangka, kami sudah terima. 1-2 hari lagi, mungkin 1-2 minggu kami masih lelah, saya pecat. Ada lagi kami pecat. Ini yang merusak ini negara. Kalau aku biarkan sama dengan beternak kejahatan, benar Bapak Ibu? Kapan negara itu menjadi super power? Negara kita ini pocok-pocok. Mau pocok-pocok, 2 kali maju, 2 kali mundur. Benar? Sudah siap mengantar Indonesia Mas? Pak, kalau Bapak bergerak, anak-anak bergerak dalam ruangan ini, kurangi tidur, kurangi WA tidak penting, chat-chat, selfie tidak penting, makan di foto status tidak penting. Kami 5 tahun menteri tidak pernah lihat status saya, cek HP saya, karena tidak ada waktu untuk selfie, foto, macam-macam, segala macam. Habis energi yang tidak penting. Kalau mau merubah dirimu, change your mindset, you can change the world. Kamu buat gagasan besar, mau sukses, mimpi besar, take action, persisten, dia menjadi karakter, kamu sukses. Gagasan gampang, visi misi gampang, mengeksekusi visi misi menjadi kenyataan itu yang paling berat. Kemudian yang paling berat lagi adalah persisten dalam penderitaan, bertahan dalam penderitaan. You kira saya tidak pernah gagal? Gagal berkali-kali. Sudah gagal dalam bisnis, gagal pula dalam bercinta. Iya, aku ditolak. Saya beritahu pada saatnya nanti kamu menyesal. Ini kisah menarik karena ini saya dikasih jam sekian. Aku selang-seling Pak Ketua. Ini kisah nyata. Kami jatuh cinta dengan teman-teman kos-kosan yang punya kos-kosan. Harapan kami gratis. Modus juga. Saya masih ingat, saya adalah dia kuliah di perguruan tinggi swasta. Dia bawa mobil hijau. Yang satu Vespa, ada mobil Vespa dulu. Saya jalan kaki, sendal merah putih. Karena anak kos-kosan, tempat kos-kosan tadi. Coba tunjukkan kos-kosan saya. Aku tertolak, aku tahu diri. Apa kamu tolak? Saya katakan ini alat kebangkitan. Saya harus bergerak sebelum ajal menjemputku, dan saya harus mengubah nasib. 15 tahun, 2024 dilantik jadi menteri. Ada undangan, ketemu semua alumni. Kami ketua alumni. Belum ketua alumni yang kedua diundang pembicara. Baik, aku beritahu macam lagi. Sobat, bro, cari yang bersangkutan. Ada 4.000 yang hadir. Aku katakan hambar hidupku kalau yang bersangkutan tidak hadir. Begitu kami naik panggung, pas di pojok belakang, aku sudah lihat. Bayangkan tajamnya penglihatan, 4.000 orang aku bisa. Begitu dahsyatnya kekuatan cinta. Aku lihat dari jauh. Tidaklah dan seterusnya. Kisah di kos-kosan. Kos-kosan tadi pas di depannya, dia kos-kosan. Selesai pidato, saya di hotel, karena saya sudah menteri, dikawal. Tiba-tiba ada tamu minta waktu. Aku lihat, ini macomblanya dia. Oke, naik. Macomblanya perut saya. Kak, maafkan. Dia juga nangis. Saya bilang, pelukan ini aku tunggu 15 tahun. Itu belum terhenti. Dia punya masalah. Tiba-tiba saya dengar ada masalah. Kami selesaikan. Kami berikan box. Kami mau ke Australia. Kami titik pada seseorang atau kirim ke bersangkutan bersama ibunya ke Australia. Saya tulis ini kue.
Begitu tiba di Bali, buka dolar, bisa melunasi utangnya dan bisa menjadi tabungan. Kenapa kami lakukan seperti itu? Apa hikmah di balik itu? Kalau ada menyakiti kamu, itulah guru yang terbaik. Kalau ada yang menghinamu, itulah guru yang terbaik. Berilah yang terbaik manakala kamu sudah sukses. Ibunya menangis, dia menangis, kenapa nangis? Yang ibu usir, yang ibu hina, itulah yang memberi bantuan di saat kita sulit. 1 tahun kemudian, 6 bulan, ke rumahnya, di tempat aku diusir berdiri, ini berubah, langsung keluar ibunya pintu saya, nangis, maafkan, ibu maafkan, enggak, aku sudah maafkan. Saya katakan, kalau bukan karena ibu menghinaku, saya tidak berdiri seperti sekarang. Saya tidak membersihkan kakinya yang bersangkutan. Aku yang bersangkutan, aku beritahu yang bersangkutan, saya besarkan. Kamu bagian dari hidupku, berkontribusi pada hidupku. Jadi saya harus wajib membantu. Jujur, ada juga terketuk karena kita manusia biasa. Kenapa sih pelukan ini kalau tidak berikan? Ini memang orang kaya kerja di Pertamina waktu itu. Sampai sekarang hubungan kami baik. Apa hikmah di balik itu? Anak muda, jangan pernah simpan dendam. Kami pada presiden masih berguru luar biasa jelasnya beliau. Saya tidak usah jelaskan karena pasti banyak martabat. Jelasnya tingkat ini yang menyakiti pun dia balas. Belum aku bisa rebut. Aku baru belajar, baru membalas kisah cinta. Ini belum pada tingkat tinggi. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mau sukses jangan pernah rawat dendam. Kamu tersesat. Dan balaslah dengan kebaikan. Karena kalau ada orang menekan, itu adalah guru terbaik. Dia menginginkan Anda menjadi berlian atau emas. Setuju? Yang pernah patah hati, datang minta maaf kepada yang bersangkutan setelah tinggalkan ini ruangan atau minimal telepon. Saya, maafkan saya, jodoh bukan di tangan kita. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kebaikan, kami ingin mengantar Indonesia menuju pengembangan dunia. Kami yakin yang penting jangan kami diganggu. Yang penting jangan diganggu. Tahu saudara, tidak ada negara menginginkan Indonesia swasembada pangan. Omong kosong. Kenapa? Kita pasar terbesar 282 juta, nomor 4 dunia dan nomor 1 beras. Nggak ada yang ingin menginginkan Indonesia maju. Omong kosong. Dan ada pengamat, izinkan Pak Lurah, ada pengamat menyerang dari awal. Tunggu saja, sebentar saja penjarakannya. Dia koruptor dan mafia, seorang pembesar. Tunggu aja sebentar. Dan dia minta maaf, enggak. Kamu sekali musuh negara, kamu harus berhadapan negara. Mana negara lain ini? Pasarnya hilang. Oleh karena itu, kalau ada 500 bergerak bersama-sama, kami yakin swasembada kita rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kami sangat yakin. Sekarang stok kita, mau Ramadan, stok kita terbanyak. Tahu Bapak Ibu, ada yang mengatakan impor kemarin? Iya. Karena ada ini, rencana kita sudah diputusin rata 10 juta ton. Tapi alhamdulillah 3 juta ton lebih kita impor, dan sekarang stok kita banyak. Nah kemudian kita lihat apa yang kita lakukan setelah untuk solusi cepat selesai. Kami akan merancang Indonesia menuju lumbung pangan dunia. Kalau tidak diganggu 3 tahun berturut-turut, kami yakin kita akan bisa mensuplai dunia. Kami tunjukkan pembangunan dari Maroke. Ini sudah dikerjakan. Maroke, coba lihat dari mana? Nih, Maroke ada yang mengatakan tidak bisa tumbuh padi. Bapak Presiden kunjungan pertama beliau masuk berangkat.
Aku ditanya, mana tanam? Katanya tidak bisa tumbuh. Iya Pak, kalau tidak ditanam. Terus yang beritahu saya, dia tidak pernah tanam padi. Karena di Jakarta, dia tanam beton. Jadi dia tidak mengerti tanam padi. Dia lihat depan. Rencana beliau 1 jam. 1-2 jam. Beliau tinggal 5 jam. Pak, ini sudah beres, langsung panen. Beliau naik, langsung panen. Saat beliau wawancara, karena beliau orang hebat, presiden kita hebat, langsung memanggil orang. Ini dipanggil. Ini yang menentukan nyawa saya, nasib saya. Langsung ditanya, Bapak, kamu asli sini? Iya. Kamu punya sawah? Iya Pak. Dulu produksi bukan 3 ton. Sekarang berapa? 7 ton. Aku selamat. Yang satu lagi ditanya, kamu tanam dulu berapa kali? 1 kali. Sekarang 3 kali. Terus gimana menteri ini? Pak, jangan diganti-ganti ini menteri. Aku mau sambung tapi tidak mungkin ada presiden di sana. Aku cari tidak ketemu lagi. Mana itu orang? Kenapa? Dia menyelamatkan jiwa ragamu dan harga diri di Republik ini. Ini orang. Kemudian warna. Ini bukan hutan. Tanamannya seperti ini, kecil. Tumbuhan ini. Ini 25 kilo sekarang. Nih, pribumi. Yang berteriak mengeritik adalah bisa jadi adalah utusan daripada importir. Kedua utusan dari negara lain. Kami tidak peduli. Selama presiden mengatakan lanjutkan, aku lanjutkan sampai tetes darah bisa. Ini. Kemudian kami ingin Indonesia membuat klaster pertanian modern. Apa artinya? Kami membuat klaster semua menggunakan teknologi tinggi. Apa tujuannya? Produktivitas produksi 3 kali lipat, tapi menekan biaya sampai 70%. Dan klaster ini sejajar dengan Arkansas Amerika, Jepang dan China. Ini kami ingin sejajarkan dengan negara maju, negara superpower untuk sektor pertanian. Kita punya sumber daya, demografi, geografi dan seterusnya. Kita punya lahan luas, nih lahannya. Kita punya teknologi, ini teknologi kita bangun sendiri. Ada milenial seperti Bapak, milenial generasi Z, bahkan ada generasi kolonial pun ikut kalau kami sudah memberikan motivasi di lapangan. Ini bisa lihat Maroke. Mana Maroke? Nih, ini saudara kita di sana. Jadi yang berteriak yang punya kepentingan sesaat dan tidak ingin melihat Indonesia maju. Nih, kemudian ada testimoni, kita lihat mana testimoni. Nah ini, tolong besarin suaranya. Kita ini negara agraris, berada di khatulistiwa. Kita ini negara agraris. Keunggulan komparatif kita karena kita berada di khatulistiwa. Jerman, Amerika itu bertahan 8 bulan, 7 bulan, 5 bulan Rusia, Jepang. Kita ini 12 bulan. Persoalannya terhadap agama ras sedikit. Dia terlalu rajin, kita kurang-kurang rajin. Itu perbedaannya, tipis perbedaannya. Tapi aku yakin dengan hadirnya pemuda tani Indonesia, ini akan berubah Indonesia, wajah Indonesia. Tahu kami perhatikan dulu mekanisasi. Sapi digunakan menjadi traktor, biayanya turun 70%. Kemudian tanam pakai tangan. Ini bisa 2 jam, ini 25 hari satu orang. Atau 25 apa. Ini rice transplanter, ini buatan kita, kami rancang di 2015. Kemudian nyemprot pakai drone. Panen ini 25 orang. 1 hektar. Ini hanya 2 jam. Kita menggunakan dryer nantinya ke depan. Kita sudah mulai dari sekarang.
Nah kita lihat alatnya bisa bergerak sendiri. Milenial, nah nih otonomos. Nih mimpi saya, kita di sini seminar, kita di sini ada pengarahan, tapi bertani di Papua, ditombol dari sini. Itulah Indonesia ke depan. Ini alatnya tanam sendiri. Ini tanpa operator, cantik tanaman. Ini tidak sakit pinggang kalau gini. Ya, kami rancang di 2026. Nih, ini orang kita. Aku gunakan anak-anak kita. Awalnya ada yang menarik. Ini tidak begitu saja terjadi. Awalnya akan panggil ahli. Namanya Pak siapa namanya itu? Yang merancang ini alat. Pak Hastu. Pastu, masa aku ingat dia tidak ingat. Coba ingatannya, berarti saya masih muda, itu orangnya masih muda. Saya beritahu Pak Hastu, kalau buat tahu pertama tadi mundur, kedua tanam, pucuk tengah dia tanam. Sila ini alat tanam beneran. Kemudian diperiksa BPK, ini berbahaya kalau mereka macam-macam bla-bla. Saya bilang Bapak bagian membuat Indonesia tidak maju. Ini lampu yang menyala, ini dibuat oleh Thomas Alva Edison. Percobaannya 10.000 kali.